Jadi saudaraku, pengakuan Yesus sebagai Allah itu tidak penting untuk diucapkan untuk keselamatanmu. Sedangkan paham Trinitas itu sendiri nggak ada di dalam Alkitab. Tidak ada Trinitas di dalam Alkitab. Dan iman percaya Kristen bukan didasari dari paham Trinitas atau konsep Trinitas atau pengakuan terhadap Trinitas itu sendiri. Shalom teman-teman semuanya, selamat datang di Tripods Trinity Podcast. Nah, hari ini gimana nih teman-teman kabarnya? Pasti semua sehat-sehat. Kita doakan juga teman-teman dalam kondisi yang baik dan juga beraktivitas dengan baik ya selama pandemi di minggu-minggu ini gitu. Nah, sebelumnya teman-teman kembali lagi di Tripods, kita pastinya akan membahas topik-topik yang seru dan juga super insightful untuk bisa membekali teman-teman dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, sebelumnya mungkin kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang ya, supaya kita saling mengasihi di dalam Kristus, amin ya. Amin. Diri dulu ya. Oke, mungkin dengan aku Filbert, Aku Kezia, aku Michelle, aku Sharman, dan aku Brian. Oke ya, cakep-cakep ya teman-teman ya, sangat cantik-cantik dan ganteng ya. Terutama yang huruf depannya F, belakangnya T ya. Nggak tahu sih siapa, cuman yang huruf depannya F, belakangnya T paling cakep gitu ya. Oke, nah hari ini teman-teman sesuai dengan klip yang mungkin teman-teman udah saksikan di video bagian awal tadi, bahwa ada yang namanya Pak Paucang tadi yang kita akan bahas topik soal video tadi gitu. Bahwa tadi video tadi itu sebenarnya menarik banget ya, karena Pak Paucang menyatakan bahwa Trinitas itu tidak ada. Padahal sebenarnya mungkin kita udah kebiasaan ya dari sekolah minggu, mungkin dengar firman bahwa ada Trinitas gitu, bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang Tritunggal, tapi tiba-tiba ada dapat suatu informasi baru gitu bahwa Trinitas itu tidak ada. Nah, mungkin kita tanya dulu kali ya sama teman-teman semua gitu di sini, kira-kira kalau menurut kalian nih kayak Trinitas itu tuh ada atau enggak sih? Kalian di pihaknya setuju atau tidak? Setuju dong. Setuju dong. Setuju ya. Setuju. Jadi udah setuju gitu ya dengan Trinitas gitu, bahwa sebenarnya untuk aku pribadi juga aku sebenarnya setuju gitu ya. Berarti kita sama-sama sepakat gitu bahwa kita sebenarnya di pihak yang sedikit kontra gitu ya sama video yang tadi mungkin teman-teman udah lihat gitu. Karena mungkin supaya hari ini kita sangat tercerahkan gitu, mungkin aku mau bacain satu ayat Alkitab dulu nih ya. Ada di Kejadian 1 ayat 26, dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, di sini kan sebenarnya dikatakan ya teman-teman bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita gitu. Jadi sebenarnya udah ada kata-kata kita gitu ya, bukan aku gitu. Jadi sebenarnya ada 3 pribadi gitu yang di-mention di sana gitu. Bahwa sebenarnya di Kejadian aja gitu ya, di pasal yang pertama banget gitu di Alkitab udah dikatakan bahwa ada kita gitu di situ. Nah, itu kan suatu hal yang sebenarnya memberikan informasi gitu buat kita semua. Nah, tapi tadi ada satu hal yang menarik banget ya yang aku saksikan pas pertama kali nonton dan buat sedikit terkejuet gitu ya. Nah, sebenarnya di situ ada dikatakan gitu sebenarnya bahwa iman Kristiani itu tidak didasari oleh iman Tritunggal. Nah, ini sebenarnya agak sedikit kontra ya. Kalau menurut kalian nih, emang benar nggak sih kalau iman Kristiani itu nggak didasari sama iman Tritunggal? Oke, menurut aku gimana ya? Kalau Pak Paucang bilang katanya iman Kristiani tidak didasari oleh iman Tritunggal. Kalau emang pernyataannya Pak Paucang itu benar, berarti kita tuh umat Kristen nggak percaya dong kalau Trinitas atau Tritunggal itu ada. Karena kalau orang yang baru percaya atau pas kita masih kecil gitu kan mungkin emang belum diajarkan ya tentang paham sepenuhnya tentang konsep Trinitas ini. Cuma seiring dengan bertumbuhnya iman, berjalannya waktu, kita makin besar diajarkan tentang Allah Tritunggal. Terus mungkin orang yang baru percaya juga pasti akan diajarkan gitu dengan konsep Trinitas itu pasti iman yang
ada di dalam orang percaya dan kita pas masih kecil gitu, dan pembelajaran rohani itu pasti terus menerus dipelajari. Makanya orang percaya atau pas kita bertumbuh itu pasti mengetahui kalau konsep Trinitas itu ada, serta mengerti dan memahami tentang konsep Trinitas. Makanya jika orang yang udah percaya atau kita beriman kepada Tuhan, maka orang tersebut tuh otomatis percaya juga dong pastinya dengan adanya Trinitas, karena Trinitas dengan iman kepercayaan kita itu merupakan satu kesatuan dan termasuk proses dalam pertumbuhan iman Kristen. Jadi sebenarnya kalau menurut aku pernyataan Paul Chang ini salah. Iman Kristen itu didasari Trinitas juga, karena kita percaya kalau Trinitas itu ada. Gitu sih kalau menurut aku. Gimana kalau menurut kalian? Perihal itu ya, kan Paul Chang di video dia nyebutkan bahwa Trinitas itu nggak ada ya guys. Nah tapi setelah aku baca-baca lagi nih dan aku pahamin, ternyata pengertian dari istilah dan konsep itu berbeda loh. Jadi singkatnya itu konsep itu tersirat, sedangkan istilah itu tersurat atau tertulis. Nah, jadi istilah itu nggak perlu pemahaman lebih, karena dia diutarakan secara tertulis. Jadi hanya perlu dibaca aja. Tapi, sedangkan sebuah konsep itu adalah pemahaman lebih yang memerlukan kepekaan seseorang. Nah, Pak Paul Chang di video itu dia menyebutkan bahwa tidak ada disebutkan di dalam Alkitab istilah Trinitas ya. Dan dia juga menyebutkan bahwa konsep Trinitas itu tidak tercantum di dalam Alkitab di menit 4:38. Nah, isi dari Alkitab dapat membuktikan bahwa pernyataan Paul ini salah. Jadi bukti yang aku dapetin ada di Perjanjian Lama dan Baru. Kita bahas yang di Perjanjian Baru dulu ya. Buktinya itu ada di kitab Efesus 1 ayat 1 hingga 14. Di ayat 3 berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga." Kemudian Roh Kudus itu disebutkan di dalam ayat 14 yang berkata, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, ayat ini itu dia berhubungan erat banget dengan ayat 7 yang berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, dari dua ayat itu secara langsung membuktikan bahwa pribadi anak Allah, yakni Kristus, itu juga memiliki peran Roh Kudus. Tetapi kedua pribadi Roh Kudus dan anak ini enggaklah sama. Kalau di Perjanjian Lama nih, Gilbert tadi udah nyebutin ya, di Kejadian 1 ayat 26. Tuhan mengatakan bahwa ada kata kita. Nah, jadi sehingga membuktikan bahwa Allah itu benar satu, tapi dia itu jamak. Nah, pribadi jamaknya ini disebutkan dalam kitab Efesus ini. Jadi ada Bapa di ayat 3, Anak di ayat 7, dan juga Roh Kudus di ayat 14. Nah, terus sedikit tentang asal muasal Trinitas ya. Jadi konsep Trinitas ini pertama kali dicetuskan oleh Tertullian, yang merupakan seorang teolog Kristiani. Nah, memang benar istilah dari kata Trinitas itu tidak tertulis secara literal di dalam Alkitab. Ya, maksudnya itu nggak tertulis secara langsung kata Trinitas itu di ayat manapun. Tetapi kita sebagai umat Kristiani yang ingin mengenalnya lebih dekat harus belajar juga konsep Trinitas itu. Karena konsep yang di dalam iman Kristen ini bertuju kepada Allah yang Tritunggal. Nah, terus dari video itu Paul Chang itu nggak memahami hal ini gitu. Jadi dia itu pikir konsep dan istilah itu sama, harus ada tertulis dan dapat dilihat di Alkitab. Sehingga dia memilih untuk bersikeras untuk menyangkal adanya konsep Trinitas tanpa memahami secara garis besar. Itu aja sih. Tapi ya, aku kemarin nonton kan, jadi agak bingung. Mungkin ada beberapa pengertian yang Pak Paul Chang gak lengkap gitu ya, kayak terpotong gitu. Gimana menurut kalian guys?
Gimana nih guys menurut kalian? Karena tadi kan kayak keren banget ya tadi, mungkin Michelle juga mungkin udah bagi insight yang keren banget gitu. Tadi ada banyak firman-firman yang mungkin dibukakan juga ya bukti-buktinya gitu. Benar nggak peneliti ya, banyak penelitian nih. Benar banget ya, banyak penelitian gitu. Jadi tadi nggak cuman dapat informasi seputar video doang, tapi dapat ilmu baru gitu ya. Betul. Oke. Benar banget. Tapi kalau menurut yang lain nih gitu, kayak teman-teman yang lain, mungkin tadi kan Michelle juga ada singgung ya bahwa kayak agak bingung gitu nontonnya gitu. Terus Michelle juga ngerasa yang kayak terpotong-potong gitu. Kalau menurut kalian yang lain nih gimana? Mungkin menurut aku ya, menurut video yang aku tonton nih, Pak Paul Chang ini dia kayak memecah banyak konsep, di mana yang harusnya konsep itu adalah satu kesatuan dari Alkitab itu sendiri. Seperti yang ia katakan di pertama itu kayak dia mengatakan iman percaya Kristen itu tidak didasarkan berdasarkan Trinitas. Melainkan ia berkata sebab tanpa Trinitas pun kalau orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Sebab tanpa Trinitas pun orang kalau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ingat, Yesus Kristus adalah Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Nah, seharusnya sebagai umat Kristen ya, kita kan harus mengakui ya, yang adanya mengakui dan percaya akan dasar dari kepercayaan iman Kristen itu didasari dari Trinitas itu sendiri. Mungkin kayak untuk umat Kristen yang baru belajar atau yang baru masuk dalam dunia perkristenan ya, untuk di awal-awal Trinitas itu mungkin tidak berperan penting ya. Penting sih penting, maksudnya tidak perlu dimengerti dulu untuk pertama kali. Tapi setelah mengenal agama Kristen ini, Trinitas itu memiliki kesatuan yang penting, di mana Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Di situ Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Lalu pada Yohanes 14 ayat 9 dikatakan, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Nah, dalam pasal ini sudah bisa dibaca jelaskan ya, dimana pemahaman akan Trinitas itu penting dipercaya karena sudah tertulis dan didasari dari Alkitab itu sendiri. Udah sih menurut aku sih itu ya. Mungkin menurut yang lain. Mana nih? Kalau menurut Brian nih kayaknya Brian udah smart banget dari tadi. Iya, dari tadi belum bicara ya. Benar ya. Saya sependapat sih sama kita semua ya. Apalagi saya dengar tadi Michelle ini nontonnya kemarin agak bingung ya. Saya juga rada bingung nih. Ini gimana nggak bingung? Ada banyak betul. Ada banyak sih kata-kata yang tidak konsisten ya, yang diucapkan Bapak Paul Chang ini dalam video ini ya. Mungkin saya bisa poin beberapa ya. Jadi yang pertama itu dia itu sangat yakin kalau itu Yesus Kristus bukanlah Allah gitu, tapi dia adalah Tuhan. Jadi ada dua konsep, dia menganggap kalau Allah itu berbeda dengan Tuhan. Jadi banyak Tuhan, tapi hanya ada satu Allah ya. Dan Yesus itu bukan Allah tapi Tuhan gitu. Dia juga membacakan itu di Filipi 2 ayat 11 ya. Kalau kita bisa bacain semua, saya akan bacakan. Ditulis bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tapi pada video itu dia cuma baca sebagian nih. Jadi sangat banyak ya hal-hal yang dia comot dari sebagian besar, dia hanya ambil sedikitnya. Contohnya dia cuma sebutkan bagian depannya saja. Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, jadi sangat banyak hal yang kedua yang akan saya bahas adalah dia menganggap benar ya tadi yang si Charmaine Martinus bilang ya, kalau Bapak Paul Chang itu mengucapkan kalau iman Kristen tidak didasarkan pada konsep Trinitas. Nah, tapi benar banget. Betul, tapi kita bisa bagi video ini kepada dua bagian ya. Bagian pertama itu dia mengatakan kalau Yesus Kristus itu Tuhan, bukan Allah. Tapi bagian setelahnya dia mengucapkan, nah kalau saya ditanya, kok Yesus itu adalah Allah, saya percaya nggak? Saya percaya. Nah, itu jelas apa ya? Agak kontradiksi ya. Benar sangat. Saya juga sangat bingung, nggak bisa mengerti dari Bapak Paul Chang ini berkata gimana gitu. Sedangkan pengakuannya sendiri di dalam Alkitab, Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan Yesus Kristus adalah Trinitas. Ingat, Yesus Kristus adalah Tuhan, maka ia akan diselamatkan.
bukan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Lalu apakah saya tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah? Oh, saya sangat percaya. Dan Alkitab menuliskan dengan jelas sekali bahwa Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Bukan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan Yesus Kristus adalah Trinitas. Dia juga membacakan, bahkan dia baca ayat-ayatnya ya. Contohnya Yohanes 10 ayat 30. Berisikan aku dan Bapa adalah satu. Aku di sini adalah Yesus Kristus ya. Jadi dia sendiri menyatakan kalau Yesus Kristus itu adalah Allah gitu. Jadi secara tidak langsung dia juga meyakinkan bahwa konsep Trinitas itu ada. Tapi dia pada bagian pertama juga menyangkal bahwa Trinitas itu ada. Jadi benar, sangat banyak ketidakkonsistenan, dan saya merasa Bapak Paul Chang ini bisa lebih banyak belajar lagi ya sebelum membuat video yang menjelaskan Trinitas, konsep yang sangat berat. Betul, setuju. Oke, jadi mungkin tadi pendapat dari teman-teman semua mungkin udah lengkap banget gitu ya. Kayak mewakili asumsi aku pribadi juga mungkin terkait dengan video tadi gitu. Ya, sebenarnya kalau bisa dibilang konsepnya tadi kalau dari aku perhatikan sih ya, dari sama kita semua mungkin perhatikan juga gitu videonya, bahwa di bagian tengah gitu ya sebenarnya konsep-konsepnya itu benar gitu. Konsep-konsep dinyatakan tuh benar, ayat-ayat Alkitab yang dikatakan tuh juga benar. Bahkan ada banyak hal yang dia katakan benar juga. Benar juga ya. Jadi ada teori-teori Alkitab juga yang mungkin dikasih di sana yang juga menurut aku iya, nambah pengetahuan juga. Bener banget gitu. Tapi mungkin ada beberapa konsep yang tadi mungkin udah dari Sharman udah singgung juga ya, bahwa ada yang terpecah-pecah gitu. Jadi ada yang part-part yang dipecah-pecah yang akhirnya jadinya bikin yang nonton itu menampilkan penafsiran yang berbeda gitu ya. Ya jadinya bingung gitu kayak tadi. Bahkan aku pribadi, aku nggak tahu mungkin teman-teman lain gimana. Aku nonton mungkin udah hampir 3 berapa kali gitu untuk benar-benar bisa memahami video yang tadi gitu. Apa sih yang sebenarnya Pak Paul Chang mau deliver gitu ke penontonnya gitu. Jadi sebenarnya kita sama-sama setuju gitu ya bahwa Trinitas itu ada gitu, Tritunggal itu ada gitu, bahwa ada satu Allah gitu ya dengan 3 pribadi itu, mereka dalam satu tubuh gitu ya, yaitu ada Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus gitu. Nah, tadi mungkin udah banyak banget insight-insight yang sangat positif, informasi-informasi yang sekiranya bisa kasih perspektif baru gitu ya buat teman-teman semuanya. Tapi terakhir nih, kita mungkin mau kasih tips gitu kali ya. Tips buat teman-teman gimana sih caranya untuk bisa semakin memahami gitu ya soal Trinitas ini. Karena mungkin tadi benar gitu ya yang diomongin sama Sharman gitu ya, bahwa konsep Trinitas itu mungkin pas pertama kali kita masuk Kristen gitu ya, pas pertama kali kita percaya Tuhan, itu mungkin masih sulit buat dipahami gitu ya. Setuju gak sih? Kayak mungkin Trinitas itu kayak, aku pun mungkin Kristen, aku mempercayai Tuhan Yesus gitu ya dari aku lahir, tapi proses aku untuk mengenal kayak Trinitas itu seperti apa sih gitu, itu prosesnya nggak pendek gitu. Nggak gampang ya. Nggak gampang gitu, prosesnya panjang gitu. Nah makanya kita mau kasih tips gitu ya buat teman-teman semuanya, mungkin yang nonton dimanapun gitu ya kalian berada gitu. Yuk mari sama-sama kita belajar untuk lebih mengenal Tuhan gitu ya. Belajar untuk lebih dalam mengenal Tuhan. Karena memang benar gitu teman-teman. Kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak seteduh, kita nggak bangun hubungan kualitas kita baik dengan Tuhan, itu pasti kita cuman terbatas gitu informasi kita. Tapi sesuai mungkin yang kita udah dapat materi juga dari dosen kita ya, yaitu ada Pak John juga ada sharing gitu soal ini. Aku dapat insight juga bahwa sebenarnya pengenalan akan Trinitas itu didapetin dari wahyu khusus gitu. Trinitas itu didapetin dari pengenalan akan Tuhan gitu. Jadi semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita bangun hubungan kita dekat sama Tuhan, itu akan mempertambah gitu ya pengenalan kita akan Tuhan gitu. Membuka juga gitu ya cakrawala pemikiran kita akan si Trinitas ini gitu. Jadi teman-teman, tugasnya gitu ya mungkin buat kita semua hari ini, mari kita sama-sama bangun hubungan kita lebih dekat lagi sama Tuhan supaya kita semakin mengenal Dia sebagai pribadi yang Tritunggal gitu. Nah, akhir kata mungkin kita mau ngucapin thank you banget buat teman-teman yang mungkin sudah menyaksikan podcast hari ini. Semoga teman-teman dapat insight yang positif di Tripods Trinity Podcast. Thank you teman-teman semuanya. Goodbye. Tuhan Yesus memberkati.